Sobat, 3 pertanyaan pembuka untuk konten video berikut ini. Yang pertama, apa gambaran Anda tentang seorang pemimpin? Yang kedua, menurut Anda, apakah seorang pemimpin perlu dipersiapkan sejak awal, sejak kecil? Yang ketiga, apakah OSIS termasuk salah satu wadah pengkaderan seorang calon-calon pemimpin? Sobat, salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Channel ini berisi tentang pencerahan dan pemberdayaan manusia dari segala kalangan. Sobat, subscribe Anda dan lonceng Anda, termasuk juga like Anda, adalah roh yang menyemangati saya untuk menghidupkan dan meneruskan konten-konten dalam channel ini. Maka saya mengucapkan terima kasih jika Anda sudah melakukannya. Sobat, beberapa waktu yang lalu saya menjadi narasumber dari sebuah webinar leadership training untuk OSIS, tepatnya SMP Tarakanita 3, Patal Senayan, Jakarta Selatan. Atas seizin sekolah, saya diperkenankan mengupload beberapa atau cuplikan-cuplikan dari webinar tersebut. Yang pertama, tentang materi. Ada beberapa materi yang saya tampilkan di sini, tapi tetap sekali lagi saya katakan hanya cuplikan. Jadi memang terkesan dipotong-potong. Kemudian yang kedua adalah dinamika kegiatan dari leadership training tersebut. Ya, tetap terkesan dipotong-potong karena hanya beberapa saja. Lalu yang ketiga, dan inilah yang paling penting menurut saya, yaitu apa yang membedakan leadership training dibandingkan dengan webinar-webinar lainnya. Yang membedakan ini saya sebut dengan istilah rohnya, jiwanya. Ini perlu dimiliki. Kalau tidak dimiliki, maka kegiatan leadership training ini terasa tawar, terasa seperti biasa, hanya seolah-olah transfer ilmu saja. Padahal lebih dari itu, yang namanya sebuah leadership training, sebuah kegiatan pengkaderan kepemimpinan, ada roh yang menjiwai, yang perlu menghidupkan, di mana para peserta merasakan ada getarannya. Sobat, semoga Anda menemukannya. Dan sebentar lagi kita akan mulai. Yang pertama, yaitu kegiatan pembukaan yang dari pihak sekolah, kemudian nanti saya lanjutkan. Oke, silakan. Wadah OSIS ini adalah wadah yang sangat bagus untuk anak-anak nanti mengembangkan diri. Kalian bisa dipakai sebagai sebuah wadah untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang akhirnya nanti ke depan, ya, ketika sudah dewasa, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu ya. Nanti akan dilengkapi oleh Pak Nicholas Sarage. Terima kasih Pak Nicholas sudah hadir dan meluangkan waktu untuk SMP Tarakanita 3. Semoga dengan kehadiran Pak Nicholas nanti memberikan warna bagi anak-anak semua di dalam nanti menjalankan tugas kepengurusan OSIS. Dengan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan latihan dasar kepemimpinan SMP Tarakanita 3 untuk tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi saya buka. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berikan reaction kepada Pak Yudo. Terima kasih Pak Yudo untuk mengantarnya sekaligus membuka acara hari ini. Kita semangati dulu Bapak, Ibu, dan anak-anak dengan salam kebanggaan kita, salam Tarakanita. Bersiap semuanya ya. Oke, boleh di unmute dulu. Salam Tarakanita. Satu hati, Satu satu semangat.
Tarakanita. Yes. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Yudo, Pak Anggiat dengan Bu Yuli yang sudah berkenan hadir di sini. Kami serahkan ke Pak Nikolas Saragih untuk memandu LDK pada pagi hingga siang nanti. Silakan Pak Nikolas. Puji Tuhan untuk seluruh kegiatan yang akan segera kita mulai. Yang saya hormati Bapak Yudo yang mudah-mudahan masih di sini atau sudah pergi. Kemudian Ibu Ria, Pak Anggiat, Ibu Arum, dan Ibu Yuli. Mudah-mudahan komplit. Dan seluruh keluarga besar SMP Tarakanita 3 Patal, Senayan, Jakarta Selatan. Terima kasih, Ibu. Ya, betul. Ya, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudo tadi, yaitu bahwa para pengurus OSIS, ada tadi kata yang utama dikatakan di awal tadi, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, kemudian terpanggil. Satu lagi, kalau mau ditambah ini penting nih, terpilih, terpanggil, ini satu lagi perlu, ini untuk semua orang, tidak hanya untuk OSIS, baik untuk Bapak Ibu guru, baik untuk saya, mau untuk siapa saja. Ini sering kita dengar ya, terpilih, terpanggil, satu lagi adalah terpakai. Itu akal nggak? Terpilih, terpanggil, terpakai. Coba, terpilih sih, terpanggil sih, terus kalau nggak bisa dipakai, nggak bisa didaya gunakan, nggak berfungsi, untuk apa? Nah, dalam rangka itulah supaya nanti kita bisa terpakai dengan maksimal, diadakanlah acara ini. Oke, pertemuan yang menurut saya yang kedua bersama dengan adik-adik kelas 7, kelas 8 ya. Baiklah, sekarang nama yang ada di nama kalian umumnya adalah nama kelas dan OSIS begitu, Ibu Ria gitu ya? Betul Pak Nik. Nah, sekarang adik-adik para pengurus OSIS atau para pemimpin, kamu dengarkan dengan baik kata-katanya Pak Nix ini. Kemudian setelah itu langsung kamu lakukan, dengarkan dan langsung lakukan, ya. Dengan cara saya akan sebut nama di sini, kemudian tuliskanlah nomor yang saya sebutkan ini di depan namamu. Jadi misalnya nih yang kelihatan di sini ada isi, misalnya. Lalu kalau misalnya dia nomor 1 maka 1 isi 7A OSIS dan seterusnya. Oke, tidak ada pengulangan kecuali oleh karena halangan yang maha kuasa saat ini. Tuhan yang Maha Esa, ada yang Maha Kuasa, yaitu sinyal dan listrik. Sobat, bagian berikut ini adalah materi secara umum tentang kepemimpinan dan juga yang menjadi kebutuhan atau yang diperlukan oleh pihak sekolah. Seperti apa? Selamat mengikuti. Ini beberapa hal tadi sudah diberitahukan oleh Pak Yudo sebenarnya poin-poinnya. Tapi dalam hal ini adik-adik, ini perlu sekali, ini yang mau kita tekan secara khusus ya, yaitu nilai bertanggung jawab. Keberpihakannya dipertanggungjawabkan, jadi bertanggung jawab ya. Apakah ada tugas, apakah ada rencana, bertanggung jawab. Ini yang mau kita tekankan. Lalu perlu berpendapat nih ya. Berpendapat ini perlu berpendapat yang ngomong. Sebentar lagi lebih banyak. Tadi kan baru berpendapat kan diketik-ketik nih teman-teman ya, para pemimpin ya. Sebentar lagi berpendapat akan ngomong nih ya. Pak Nik nanti akan ngomong misalnya nih 3, maka nomor 3 langsung ngomong. Misalnya ada Diona misalnya. Ya, 17, maka Andra akan ngomong kira-kira seperti itu nanti ya. Ingat nomor-nomornya teman-teman. Jadi berpendapat. Pemimpin ya. Adik-adikku sekalian, pemimpin, saya hanya sedikit menekankan tentang pemimpin di sini adik-adik. Coba kamu lihat, sekarang kan kamu akan mengatakan diri kan, saya seorang pemimpin, kamu seorang pemimpin kan. Siapa kita ya kan? Oke, coba kamu lihat nih. Ini saya beri penekanan secara khusus, yaitu seseorang yang mampu memberi teladan dan pengaruh karena kompeten dan berkarakter unggul. Ya, sekarang Andra, kamu baca dengan suara lantang dari tempatmu, ya, dari situ. Nah, ya silakan Andra, 1, 2, 3. Pemimpin, seseorang yang mampu memberi teladan dan pengaruh karena kompeten dan berkarakter unggul. Oke.
Fiona. Pemimpin, seorang yang mampu memberi teladan dan pengaruh karena kompeten dan berkarakter unggul. Oke, Adele. Pemimpin, seseorang yang mampu memberi teladan dan pengaruh karena kompeten dan berkarakter unggul. Adik-adik sekalian, coba kamu lihat di sini, inilah para pemimpin itu. Coba kamu lihat dia, apa-apa yang, coba kamu lihat di gambar itu, apa sih yang dia lakukan sesuai dengan kompetensinya di situ. Coba, ya gambar yang Pak Dik beri kursor ini, dia memberi informasi, ya kan? Dia menunjuk arah, dia menuntun, ayo ke sana, ya kan? Kemudian ini, dia menjadi jembatan, dia menjembatani. Kalian nanti menjembatani informasi-informasi dari guru ke siswa, ada seperti itu. Menjembatani keteladanan juga, ya, atau mengajak supaya maju, ada gambar yang ini, ya, seperti itu, ya. Ada yang menarik dari depan, ada yang mendorong dari belakang. Itu adalah fungsi-fungsi pemimpin, ya. Coba kalian lihat gambar-gambarnya itu dengan kata-katanya itu, mempengaruhi, menunjuk arah, ya. Inilah tugas-tugas seorang pemimpin itu. Tugas-tugas seorang pemimpin itu seperti itu. Nah, tadi ada nama-nama yang kamu tunjuk. Pilih nama-nama menjadi pemimpin. Papa, Mama, ada Jokowi, ada Ahok, apakah ada tadi Pak Anies, apakah ada Andra, ada siapa tadi, itu yang kamu pilih tadi. Nah, sekarang kan kembali ke kita sekarang. Kita itu aku, kamu yang ada saat ini. Maka inilah pertanyaannya, adik-adik sekalian. Semoga langsung saja ya, karena ini langsung kepada diri kita sendiri, sesuai dengan keberadaan dirimu saat ini. Kalau menurut kamu saat ini, pengaruhmu bukan terhadap dirimu, ya, terhadap di luar dirimu dulu, ya. Apakah pengaruh terhadap adikmu? Apakah pengaruh terhadap koko cicimu? Apakah pengaruh terhadap papa dan mama? Apakah pengaruh terhadap guru sekolah? Menurut kamu secara pribadi, apa saja pengaruhmu? Dan yang berikut ini adalah selingan yang menyegarkan peserta. Selingan ini ada suara, lagu, dan gerakan-gerakan. Termasuk juga selingan yang saya tampilkan adalah senam otak. Silakan selamat melihat dan mengikuti. Pemimpin menurut teorinya 3 kali atau 4 kali mendengar lagu singkat diulang-ulang, itu sudah nempel di telinga, nempel di mata, nempel di hati. Maka sekarang tanpa teks, ya, sekarang melakukan gerakannya bersama-sama. Ya, teman-teman, saya sudah praktekkan, kalian lihat saja langsung dari situ. Seberapa bagus para pemimpin, buatlah sebagus yang bisa kamu lakukan, sepede yang bisa kalian lakukan, selancar yang bisa kalian lakukan. Ya, it's me, it's you, is us. Oke, siap bersama-sama. Teman-teman, tolong yang ada di sekitarnya ada papa mama atau koko cicinya, minta maaf dulu supaya mereka tidak terganggu. Siapa tahu mereka merasa orang, wih. Kemudian materi berikut ini adalah tentang komunikasi. Sobat, saya tampilkan secara umum saja konsep tentang komunikasi. Selebihnya saya menggali dari mereka, termasuk potensi-potensi di dalam diri mereka, bagaimana mereka mengungkapkannya. Bahkan, guru saya ikut sertakan untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Seperti apa? Kita lihat bersama. Satu ini komunikan pertama, pemberi informasi. Pemberi, ya kan nomor 1. Nomor 2, penerima. Nomor 2, penerima. Jadi komunikasi itu adalah si adanya interaksi satu orang dengan pihak lain. Apakah satu orang, apakah sekelumpulan orang, ya. Jadi ada lebih dari satu. Ada interaksi timbal balik. Ya. Paling tepat interaksi timbal balik. Ya, beri tanggapan terhadap kata-kata berikut ini. Beri pengurus OSIS sekarang banyak belagunya. Banyak yang merasa sok hebat, banyak yang merasa sok pintar, sehingga apa yang terjadi, banyak yang justru sering memberikan pengaruh yang buruk kepada teman-temannya. Bahkan ada yang sering terlambat lah, ada yang sering nilainya turun lah, karena memberi alasan
alasan, saya kan sibuk, saya kan repot, saya kan banyak rapat. Sehingga ada orang tua yang akhirnya mengatakan, ngapain kamu menjadi pengurus OSIS? Tapi ya kan begitu. Sehingga itulah yang sering terjadi. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan pengurus OSIS SMP terkait. Kemungkinannya ada beberapa yang akan ada seperti itu. Pikirkan 10 detik, berikan tanggapan terhadap kata-kata Pak Nik itu. Dan isinya, lagi berapa orangkah yang berani memberi tanggapan? Dengan ketiga langsung mulai ya. 1, 2, 3. Apa hal yang membuat Anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kita? Itu tidak benar, kami akan berusaha menjadi yang terbaik. Ada benarnya ada yang salah karena banyak yang menonaktifkan, banyak yang tidak aktifkan kameranya. OSIS memang sudah dipersiapkan sebaik-baiknya, dan jika masih ada kekurangan, kita bisa mencoba sebaik mungkin supaya menjadi yang lebih. Kita berikan tepuk tangan yang berbicara. 9 orang. Andra, kamu jawab Andra ya. Andra, menurut kamu, teman-temanmu yang berbicara tadi, terlebih tanggapannya, seberapa berbobot atau tidak? Andra, kamu memberi penilaianmu secara terbuka apa? Silakan ngomong, penilaian. Kalau yang tadi sih ya, tanggapan kalian itu udah lumayan. Tapi pasti ada itu lah yang masih mau mengucapkan tanggapan kalian. Jadi kapan-kapan dimaksimalin aja. Dan menurut saya itu lumayan sih, udah lumayan. Oke, Andra terima kasih. Siapa lagi yang memberi penilaian? Akan, gini deh. Gini. Pelan. Ganti, sekarang dipercepat. Percepat. Sekarang ini 2, ini namanya senam otak, senam pintar, tembak kelinci. Coba sekarang nih, ya. Ini. Percepat. Ada yang gini-gini kelihatannya ya, berubah jadi tari Bali ya. Sekarang ini 3 kelinci. 1, 3, 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 3. Ya, 1, 2. Ada yang bingung kan? Bingungnya itu menjadi bangun lagi. Ya. Ini senam yang paling sulit. Sekarang tangan kiri, coba ikuti Pak. Ini tangan kiri. Tangan kiri. Kita bersama-sama yuk. Coba. Semua melakukannya. Oke, sekarang ini sendiri. Kalian ikuti. Ya, kemudian ini berhenti. Yang sekarang tangan kanan arahnya berlawanan. Oke, kemudian perlahan-lahan. Oke, sekarang berhenti ini. Ya, ini arahnya tadi. Ini. Kita buat arahnya berlawanan. 1, 2, 3. Ya, arahnya berlawanan. Ada yang bisa enggak? Nah, coba. Ya, ini.
sulit. Senam otak yang paling sulit. Tapi kalau sudah mudah, sudah bisa, ini paling mudah, ya kan? Ini ke dalam, ini keluar. Jadi begini nah, ini. Karena ini membuat gerakan ini otak kanan otak kiri kita itu berbeda koordinasinya. Nah, akhirnya otak kita menjadi segar karena mereka bekerja otak kanan otak kiri itu. Oke, siap. Ibu Ria, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Ani, terima kasih anak-anak. Yang belum berbicara, silakan untuk berbicara ya. Tanggapi komentar dari Bu Ria tersebut. Menjadi pengurus OSIS memang berat. Banyak tantangan, banyak hambatan gitu ya yang dihadapi oleh pengurus OSIS. Banyak cap jelek juga yang diterima oleh pengurus OSIS. Nah, bagaimana cara menanggapi kalian ketika ada orang yang bicara, kenapa sih mau masuk ke OSIS? Padahal kegiatannya cuma itu aja. Padahal kayaknya nggak penting-penting juga ikut OSIS. Oke, silahkan tanggapan. 10 detik pikir. 2 menit. Mulai. Terima kasih atas tanggapannya, Bu Ria. Kami dari pengurus OSIS akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi sehingga dapat mengharumkan nama OSIS Tarakan. Dari pendapat saya pribadi yang lebih mandiri, yang bertanggung jawab dan memberikan pengalaman yang membangun karakter saya. Menurut pendapat saya, kalau ada yang orang cap jelek ke OSIS SMP Tarakan 3, saya akan introspeksi diri dan saya akan berusaha merundingkan kepada teman-teman saya dan memperbaikinya. Kalau menurut saya, misalkan ada yang kritik OSIS, kalau misalkan kritikan itu berbobot, kita akan introspeksi diri. Dan kalau misalnya kritikan itu tidak berbobot, mendingan kita tidak usah menanggapi. Terima kasih atas tanggapannya. Kami akan segera memperbaiki kinerja OSIS. Oke, tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ya, ada 2 penilaian yang akan diberikan oleh Ibu Ria. Yang pertama adalah dalam hal kecepatan dan banyaknya yang merespon. Belum menilai isinya Bu ya, tapi kecepatan dan banyaknya dulu. Kalau Ibu memberi penilaian dalam hal kecepatan dan banyaknya respon, Ibu memberi nilai berapa Bu? Silakan Bu. Oke Pak Nik. Saya sih memperhatikan anak-anak memang responnya ada yang cepat respon, tapi ada juga yang mau bicara juga mungkin ada unsur takut atau gugupnya gitu ya. Nilai sih sudah KKM sih Pak, KKM kami 7,5, tapi karena saya belum melihat semuanya untuk ikut aktif langsung gercep gitu ya, gercep untuk menjawab, saya beri 7,8 deh Pak. Terima kasih. Nah, sekarang ke isi atau bobotnya tanggapan, ya, yaitu apakah itu mereka mempertanggungjawabkannya atau membela diri atau mengambil nilai perbaikan ataukah positif atau negatif lah, kira-kira begitulah ya. Ibu yang jauh lebih tahu tentang pola pikir atau pola pendapatnya anak-anak kita, para pemimpin kita ini. Silakan Ibu. Oke, siap. Terima kasih Pak Nik. Untuk anak-anak, kalian luar biasa. Kalian sudah memberikan respon tanggapan yang positif untuk OSIS Tarakan Mitra 3. Dan kalian, maksudnya untuk kedepannya OSIS kita menjadi lebih baik itu sudah ada ya dari keinginan kalian dan niat kalian. Jadi minta tolong kerjasamanya, kalian juga sudah baik apa yang kalian ungkapkan tadi. Sudah hal-hal yang positif untuk memajukan SMP OSIS SMP Tarakan Mitra 3 dan tentunya SMP Tarakan Mitra 3 sekolah kita yang tercinta. Itu Pak, untuk tanggapan mereka sudah baik dan saya berikan nilai 8,5 karena memang sudah positif semua Pak. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Kita dari tempatnya masing-masing kita menunjuk Ibu Ria
sambil kita mengatakan dengan dua jempol lagi, dengan mengatakan seperti ini. Saya bangga dengan Ibu Ria. 1, 2, 3. Saya bangga dengan Ibu Ria. Oke, terima kasih Pak Anik. Terima kasih anak-anak, kalian juga luar biasa. Oke, Ibu terima kasih banyak. Sekarang menjadi pertanyaan terakhir kepada setiap orang pengurus OSIS SMP Tarakanita 3 2021-2022 adalah, aku mau menjadi pemimpinnya seperti apa? Sobat, bagian terakhir ini berisi tentang semangat kepemimpinan yang akan ditampilkan oleh setiap pengurus OSIS ini. Mereka menentukan 2 atau 3 semangat kepemimpinan yang mau mereka hidupi. Setelah itu, mereka jadikan milik mereka, menjadi afirmasi bagi mereka, lalu mereka proklamirkan kepada teman-temannya. Kira-kira seperti itu. Lalu, saya memberikan apresiasi kepada para pengurus OSIS ini. Saya mengamati di awal hanya beberapa orang yang berani berbicara. Ada yang mengatakan gugup, ada yang mengatakan masih malu-malu. Lalu dalam perkembangan, apa yang terjadi? Semakin berani, semakin tanggap, semakin cepat untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, bahkan berani membela sesuatu yang dia anggap benar. Selamat untuk kalian, propisiat untuk kalian. Dan yang membuat saya tercengang adalah ternyata pengurus OSIS Tarakanita 3 tahun ini adalah dari kelas 7. Andra, propisiat, selamat. Demikianlah secara keseluruhan leadership training OSIS SMP Tarakanita 3 kali ini. Selamat untuk kalian ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Demikian sobat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton, menyaksikan video ini. Jika ada yang berguna, ada yang baik, silakan dibagikan kepada teman-temannya, dan juga silakan di like. Bahkan yang baru pertama kali melihat video ini, silakan di subscribe dan dibunyikan loncengnya supaya dengan mudah mendapatkan video-video berikutnya. Demikian, salam bahagia, hidup makin berarti. you